sulit sampai hari ini. Beliau memberikan satu gambaran yang global tetapi mengenal dengan memberikan beberapa alternatif bentuk-bentuk jihad yang selama ini sudah dilakukan. Kemudian bagaimana beliau menginginkan kita terbawa kepada satu bentuk jihad seperti apa yang munasabah, jihad seperti apa yang cocok, jihad seperti apa yang sesuai dengan konsep strategi yang sedang beliau tawarkan ini. Beliau memberikan semacam alternatif kepada kita, dan itu merupakan satu bentuk nyata yang dialami oleh kaum muslimin berbagai belahan dunia di dalam urusan jihad. Yang pertama, bahwa bentuk-bentuk jihad yang pernah dilaksanakan itu adalah jihad sya'bi. Jihad sya'bi. Di sini disebut jihad sipil. Jihad sya'bi ya ikhwah itu melibatkan seluruh komponen bangsa. Secara garis besar, jihad sya'bi ini dipakai untuk mengusir penjajah asing. Kita mengalami di masa sebelum tanda kutip kemerdekaan 17 Agustus 45, ya, bagaimana bangsa ini berjihad. Ada yang dalam bentuk pasukan Sabilillah, berbentuk pasukan Hizbullah Indonesia, bukan Hizbullah Libanon Selatan. Bagaimana seluruh komponen bangsa terlibat. Kemudian yang kedua, bentuk jihad kotori. Ini ada keliru, kotori tulisannya. Jihad kotori pakai tok ya. Jihad kotori ini biasanya dipakai, istilahnya dipakai untuk memberikan satu apa ya, menerangkan sebuah keadaan di mana kaum muslimin ini berjihad untuk menumbangkan penguasa lokal yang zalim. Jadi kalau yang pertama itu mengusir penjajah asing, ini mengusir penguasa lokal yang zalim yang merupakan kepanjangan tangan daripada penjajah asing, tetapi dia terdiri daripada orang lokal. Kulitnya kulit seperti bangsa itu, berbahasa seperti bangsa itu, lahirnya di tempat yang sama dengan bangsa itu, tapi dia menjadi agen asing. Kalau di Indonesia, dia orang Indonesia, berbahasa Indonesia, makanannya juga makanan nasi Indonesia, walaupun diimpor dan seterusnya. Dia selalu berbicara untuk kepentingan bangsa, untuk kepentingan rakyat, untuk kepentingan masyarakat, tetapi sebenarnya dia sedang berbicara untuk kepentingan asing. Kemudian jihad yang ketiga yaitu yang disebut dengan jihad iklimi atau regional, ya misalnya yang sedang terjadi di beberapa tempat yang bisa melingkupi beberapa negara, ya, jihad regional digagas oleh salah satu di antara kelompok jihad yang oleh orang banyak disebut dengan Jamaah Islamiyah. Bagaimana jihad itu bisa meliputi Asia Tenggara menurut tulisan mereka. Kemudian yang keempat yang ingin dibawa oleh penulis kitab ini adalah bagaimana kaum muslimin ini memahami betul jihad. Bentuk yang keempat yaitu jihad alami, jihad global. Sebab tadi sudah disebutkan penguasa lokal itu dikendalikan oleh sebuah kekuatan global. Yang apabila kekuatan global itu runtuh, maka penguasa lokal itu akan jatuh dengan sendirinya. Ini kesadaran yang mau dibawa ke sana. Dan ini sulit sekali ya lewat pelaksanaannya. Artinya bagi pelaku ini masalah. Sering orang berkata, kenapa kita harus susah payah ke sana kemari? Kita kan masih punya masalah sendiri. Nah begitu. Padahal sekali lagi apa yang disebutkan sudah bagus sekali. Ada satu titik penting ya lewat di dalam buku ini yang ada gambarnya Syekh Osama bin Laden rahimahullah, halaman 129. Iya. Dalam tulisan yang ditulis tebal itu, mujahidin paham betul kesibukan menentang penguasa-penguasa murtad atau ikut andil dalam isu-isu khilafiyah dalam masalah fikih hanya akan menjadikan upaya mujahidin sia-sia. Tidak ada keuntungan sedikit pun, bahkan menempatkan mereka dalam penerjemahnya menulis lingkaran setan. Ya.
dalam buku aslinya tentunya tidak di kanan setan, ya kan? Satu masalah bisa selesai, masalah yang lain siap mengintai. Pada opini ini, Syekh Osama bin Laden memahami perlunya mencari target strategis. Kemudian dalam langkah politik yang tepat, di sini disebutkan pilihannya dua. Apakah Syekh Osama bin Laden menyerang kerajaan Saudi? Ya, di sini konfrontasi langsung dengan keluarga Saud, atau metode yang lebih sehat, yaitu menyerang Amerika. Sehingga ketika kerajaan Saudi memihak kepada Amerika dalam urusan ini, umat kemudian menjadi terbuka matanya. Siapa sebenarnya kerajaan Saudi? Ini menarik. Perang asimetris sudah dibahas, beliau ahlinya perang asimetris. Di mana-mana majelis selalu yang disebut perang asimetris oleh beliau. Ini master perang asimetris. Yang menarik buku yang kedua, yang kita tidak menduga sebelumnya. Kalau tadi hambatan internal pada buku yang pertama, yaitu bagaimana menanamkan kesadaran berpikir dan berperasaan kepada umat tentang pentingnya khilafah sebagai bentuk peribadatan yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu dengan cara jihad fisabilillah solusinya. Kemudian bagaimana upaya-upaya untuk memilih pilihan-pilihan strategis itu tadi, di samping juga kesadaran bahwa dengan segala kelemahan, kalau kita bersandar kepada Allah, kita akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi ketika kita berbicara buku yang kedua, menarik sekali, beliau paparkan data yang mengejutkan, yang menghambat, kekuatan yang menghambat bagaimana strategi ini bisa dilaksanakan. Itu dua, yaitu satu kerajaan Saudi, yang kedua Syiah. Menarik sekali. Itu ada pada catatan strategis 5 pada buku 2 halaman 140. Dari 5 161 halaman 161, membakar gerakan jihad di bumi Arab. Bagus sekali argumen beliau. Alasan yang paling utama yang dikemukakan oleh beliau, kenapa kerajaan Saudi maksudnya tidak membiarkan jihad itu muncul di dunia Islam, karena apa? Selama ini Saudi telah menanamkan kesan kepada kaum muslimin di seluruh dunia bahwa model Islam yang benar itu model Islam yang dikembangkan oleh kerajaan Saudi. Nah, mereka tidak mau ada model Islam selain itu. Menarik ini. Sementara kita tahu sendiri, seorang pangeran Saudi sendiri sudah mengungkapkan betapa busuknya kerajaan Saudi. Ya. Apalagi Abu Muhammad Al-Maqdisi sudah menulis sangat jelas sekali, Saudi di mata seorang Al-Qaeda, Jazirah juga yang menentukan. Silakan nanti. Terlepas dari kita berpihak kepada siapa, ya, terlepas itu kajian-kajian ilmiah, kajian-kajian objektif, ya, kajian-kajian rasional itu penting untuk kita kaji. Ini menarik sekali. Nah, kemudian yang kedua adalah bagaimana Iran menanam Hizbullah di Lebanon. Ini menarik. Jadi ternyata hambatan yang paling besar nanti di dalam mewujudkan bagaimana proses strategi ini dilaksanakan itu dua, kerajaan Saudi dan Iran, versi atau Syiah satu-satu, dengan strategi-strategi yang dibuat oleh Iran itu sendiri. Bagaimana dia menantang Hizbullah di Lebanon Selatan, menanam Syiah Houthi di Yaman dan di beberapa tempat, termasuk mungkin saja di Indonesia. Ikhwanifiddin rahimakumullah, sekali lagi saya sendiri sangat memahami betapa jarak antara pemikiran kita tentang masalah ini dengan apa yang ditulis ini sangat jauh. Tetapi ya ikhwah, mau tidak mau, sekali lagi
bahwa Yaman dan Syam sebagai wilayah garap utama jihad di masa depan, penegakan khilafah di masa depan, pemulihan kembali Isul Islam dan Muslimin di masa depan, dan Yaman sebagai wilayah pendukung, ini merupakan keniscayaan sejarah dan keniscayaan nubuwah. Maka betapapun juga tertatih-tatih kita ini, kita mempunyai satu keniscayaan juga untuk mengikuti cara berpikir ini. Wallahu a'lam bishawab, mari kita kaji. Barangkali kesimpulan saya ini dianggap terlalu dini atau terlalu dangkal, mari kita kaji, kita uji. Tetapi sekali lagi, kajian itu harus itu tadi ya, ilmiah. Kajian itu harus rasional, objektif. Kajian itu harus argumentatif ya. Masuk akal, jangan fitnah, marah, itu jangan. Mari kita kaji dengan kepala dingin, hati yang sabar, kita kaji. Sebab Bapak sekali lagi ya Bapak, kita tidak menginginkan konflik sekecil apapun antara muslim. Oleh karena itu, bagaimana? Kalau memang ada yang tidak baik, nah kita tunjukkan kekurangannya, kita perbaiki dengan hujjah. Ini penting sekali. Kita tidak ingin berbantah yang melemahkan kaum muslimin, tetapi kita ingin berdiskusi sehat untuk saling menguatkan kaum muslimin. Wallahu a'lam bishawab. Saya kembalikan kepada saudara pengarah acara. Kalau ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.